أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatur Rasyidah, yaitu kitab seputar mustalah hadis. Tentunya sangat berfaedah sekali di dalamnya karena berisikan mengenai istilah-istilah dan juga definisi-definisi yang sangat bagus, ringkas, padat, simpel, tapi mewakili dalam babnya. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau di sini. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Perhatikan baik-baik di situ. Aqsamul hadis, pembagian hadis. Kata beliau, yang qasimul haditsu umuman ila qismain. Hadis itu secara umum terbagi menjadi dua. Wa dzalika bi'tibarain mukhtalifain. Yang demikian itu dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Jadi hadis terbagi menjadi berapa secara umum? Dua. Itu pun ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Dua sudut pandang yang berbeda. Apa itu? Al-qismul awal, pembagian yang pertama, bi'tibari wusulihi ilaina. Ditinjau hadis itu sampai kepada kita. Ada yang namanya mauquf, ya enggak? Ada yang namanya marfu', ada yang namanya maqtu', ya enggak? Nah, seperti itu. Wal qismus tsani, dan pembagian yang kedua bi'tibari sanadi, ditinjau dari sanadnya yang sampai kepada kita. Sanadnya itu bagaimana maksudnya? Maksudnya sanadnya itu ada yang alin, ada yang nazil, ada yang sanadnya tinggi, ada yang sanadnya rendah. Itu sudah kita lewati kan pembahasannya. Na'am, barakallahu fiikum. Jadi hadis secara globalnya, secara umum terbagi menjadi dua, dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama dilihat dari sampainya hadis kepada kita. Sampainya hadis kepada kita. Nah, itu nanti ada yang hadisnya banyak periwayatannya dikenal dengan mutawatir. Ada yang cuma satu orang atau dua orang meriwayatkannya, namanya ahad. Istilah mereka seperti itu. Kemudian yang kedua dilihat dari sudut pandang sanadnya. Sanadnya ada yang marfu' kalau sampai kepada Nabi. Ada yang maqtu' kalau sampai pada tabi'in, ada yang mauquf kalau sampai pada sahabat. Jangan itu, na'am. Kemudian sanad ada yang tinggi, sanadun alim, ada yang tinggi sanadnya, ada juga yang rendah. Nah, nazil namanya. Ewa, itu kita lewati insyaallah. Kata beliau, lihat bagannya itu, aqsamul hadis, pembagian hadis terbagi menjadi dua. Bi'tibari wusulihi ilaina. Yang pertama ditinjau dari sudut pandang sampainya hadis itu kepada kita. Ya enggak? Hadis yang sampai kepada kita itu ada yang mutawatir, ada yang ahad, istilah mereka. Tapi kesimpulannya apa dulu pembahasan kita? Tidak pandang bulu mau mutawatir atau ahad, kalau sahih maka wajib diterima. Kalau sahih maka wajib diterima. Na'am, barakallahu fiikum. Kemudian yang kedua bi'tibari sanadihi, ditinjau dari sanadnya. Sanad itu kan sudah kita lewati kemarin. Apa definisi sanad kemarin? Na'am, ahsan. Silsilatur rijal al-musilatu lil matan. Rangkaian mata rantai para perawi hadis yang bisa menghantarkan, menyampaikan kepada matan hadis, itu namanya sanad. Nah, sanad itu kan macam-macam. Ada yang marfu' kalau sampai kepada Rasulullah, ya enggak? Dinisbahkannya sampai kepada Rasulullah. Ada yang mauquf kalau sampai kepada sahabat. Ada yang maqtu' kalau sampai kepada tabi'in. Kan gitu. Na'am, barakallahu fiikum. Nah, kemudian juga sanad itu ada yang muttasil, ada yang munqati'an itu, na'am, sanadnya. Kita lihat nanti. Kita lihat lagi berikutnya. Kata beliau nomor satu itu, fa bi'tibari wusulihi ilaina yang qasimul qismain, masyaallah. Ditinjau dari sampainya hadis itu kepada kita, yang qasimul qismain terbagi menjadi dua. Wa huma, yaitu pertama mutawatir, kedua ahadun. Pertama mutawatir, yang kedua ahad. Na'am, mutawatir itu yang banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dikatakan mutawatir. Adapun ahad itu kalau satu atau dua. Paham ya? Seperti apa hadis ahad tapi sahih? Hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat dinukilkan banyak dari kalangan para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, tapi tidak ada yang satu pun yang sahih kecuali dari siapa? Jalurnya yang sampai kepada barakallahu fiikum Umar Khattab radhiyallahu anhu. Paham ya? Innamal a'malu
binniyat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mahum insyaallah ya? Ewa, mutawatir itu yang sudah mutawatir. Nah, mutawatir sudah banyak periwayatannya, banyak orang yang meriwayatkannya, mutawatir. Nah, siapa yang biasanya menolak hadis ahad? Kebanyakannya akalaniun. Kalau di Indonesia HTI biasanya. Hizbut Tahrir Indonesia itu, nah barakallahu fikum mereka tidak menerima kalau hadis itu ahad katanya. Kalau mutawatir baru menerima. Itu keliru padahal ya. Sudah kita bantah dulu kan secara akal bagaimana? Kalau mereka puasa Ramadan atau puasa, dengar satu orang adzan saja langsung buka dia. Padahal satu adzan baru apa dikatakan apa? Ahad, ya enggak? Seharusnya nunggu 10 dulu baru buka, tapi mereka tidak, dengar adzan satu orang langsung buka dia. Secara apa? Akal terbantahkan di situ. Maksudnya itu enggak bisa. Pembagian mutawatir ahadnya belakangan, pembagian ini munculnya belakangan. Zaman dahulu enggak ada itu loh. Allahumma musta'an. Tapi kesimpulannya para ulama mengatakan baik itu ahad ataupun mutawatir kalau sahih maka makbul, diterima. Yuhtaju bih, bisa jadikan apa? Hujjah. Mahum insyaallah? Naam. Kita lihat lagi. Aqsamul hadits bi'tibari wusul ilaina. Bagiannya itu skemanya itu pembagian hadis ditinjau dari sampainya hadis itu kepada kita. Pertama mutawatir, kedua ahad. Mutawatir sama apa? Ahad. Naam. Wa amma bi'tibari sanadihi. Selesai insyaallah ya. Jadi hadis itu sampainya kepada kita itu terbagi menjadi dua. Imma mutawatir, imma ahad. Hadis yang mutawatir atau hadis yang ahad. Mutawatir itu yang banyak. Orang yang meriwayatkannya dari kalangan sahabat banyak, mutawatir. Kalau ahad cuma 1, 2, paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, sekarang pembagian yang berikutnya, wa amma bi'tibari sanadihi, adapun ditinjau dari sudut pandang sanadnya, ditinjau lagi. Nah, dilihat dari sudut pandang sanadnya bagaimana sampai kepada kita. Fa yanqasimu ila thalathati aqsam, maka terbagi menjadi 3. Ini dipahami baik-baik. Jadi sanad yang sampai kepada kita itu terbagi menjadi 3. Bi'tibaratin mukhtalifah, dengan barakallahu fikum sudut pandang yang berbeda-beda. Dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Kama yani sebagaimana berikut ini. Pertama, itu ya, i'tibaru intihai sanad, ditinjau dari habisnya sanad. Kalau sanadnya habis sampai kepada Rasulullah namanya apa? Marfu'. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu', wa ma li tabi'in huwal maqtu'. Kalau sampai bertabi'in namanya maqtu'. Naam. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin aw wa fi'lin, wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Kalau sampai pada sahabat mauquf namanya. Paham ya? Jadi ada marfu', mauquf, maqtu'. Nah, mafhum insyaallah? Mauquf sampai kepada sahabat. Kalau maqtu' sampai kepada tabi'in. Kalau marfu' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bagus sekali ini. Wa yanqasimu ila thalathati aqsam. Wa yanqasimu ila thalathati anwa'. Sudut pandang yang pertama dilihat dari habisnya sanad tersebut sampai mana? Itu terbagi menjadi 3 jenis. Marfu', mauquf, maqtu', 3. Ingat-ingat ya, marfu' sama maqtu' terkumpul dalam satu pantun. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Untuk yang mauquf sudah kita lewati juga, wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Naam. Paham insyaallah ya, dalam matan Al-Baiquniyah. Kemudian yang kedua, ba itu i'tibaru uluwi wan nuzul. Masyaallah. Ditinjau dari sanadnya itu tinggi atau rendah. Sanad yang tinggi itu semakin apa? Semakin jarak antara Rasul dengan para perawi tersebut semakin dekat, itu namanya sanadnya ali. Sanadnya tinggi. Tapi kalau semakin banyak yang meriwayatkan jauh gitu jaraknya antara Rasulullah dengan barakallahu fiikum perawi tadi, itu namanya sanadnya nazil, rendah. Paham ya? Sanadnya nazil, rendah di bawah. Paham belum? Mahum salah ya? Jadi contohnya barakallahu fiikum haddatsana B an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misalkan. Nah, jadi kan 2 itu jalurnya. Itu lebih tinggi daripada haddatsana A, haddatsana B, haddatsana C. Haddatsana D berarti 4 baru sampai ke Rasulullah. Kalau yang pertama tadi kan 2 langsung sampai ke Rasulullah. Lebih tinggi sanadnya. Nah, apa kata Ali bin Madini rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang apa yang paling kau cintai di dunia ini? Barakallahu fikum baitun khali sanadun ali. Rumah kosong tapi sanadnya tinggi. Nah, karena zaman dahulu para ulama hadis itu mereka berlomba-lomba mencari sanad yang tinggi. Nah, barakallahu fikum.
Ini bagus sekali ya. Kata beliau alin dan nazil. Alin nazil. Al itu alin berarti tanda tinggi kuat. Nazil itu rendah di bawah. Nah. Kemudian yang berikutnya jim C. I'tibaru riwayatir ruwati ba'dhum an ba'd. Ditinjau dari barakallahu fikum riwayatnya para perawi sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Karena para perawi itu kan terkadang sahabat, teman seperjuangan gitu loh. Paham ya? Seperti antum sekarang di pondok seperti ini. Ya, satu pondok ini teman seperjuangan. Terkadang kalau antum sakit, ya enggak? Yang satunya belajar, yang sakit ini kan enggak dapatkan riwayat. Dia ngambil dari orang yang sehat yang tidak sakit tadi itu. Namanya riwayatul aqran nanti. Nah, dikenal dengan aqran sama mudabbaj. Kalau aqran itu bedanya dengan mudabbaj sudah kita lewati dulu kan. Kalau aqran itu contohnya si A sama si B teman, seperjuangan. Seperjuangan. Nah, tapi si A ini meriwayatkan dari si B, sedangkan si B tidak meriwayatkan dari si A, itu namanya riwayat aqran. Kalau mudabbaj saling meriwayatkan. Mudabbaj saling meriwayatkan. Si A meriwayatkan dari si B juga meriwayatkan dari si A, itu namanya mudabbaj. Paham ya? Nah, tapi kalau aqran itu barakallahu fikum si A meriwayatkan dari si B, tapi tidak mengharuskan si B meriwayatkan dari si A gitu. Paham maksudnya ya? Itu aqran. Nah, terus bagaimana mana yang umum mana yang khusus? Nah, terus mana yang khusus kira-kira yang mana yang umum? Nah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya setiap mudabbaj itu aqran, tapi belum tentu setiap aqran itu mudabbaj. Paham belum? Karena kalau mudabbaj jelas bersahabat mereka, sezaman seperjuangan itu loh ya, tapi saling meriwayatkan itu loh kalau mudabbaj. Tapi kalau aqran seperjuangan, sezaman juga, teman juga, cuman enggak saling meriwayatkan. Si A meriwayatkan dari si B, tapi si B enggak meriwayatkan dari si A, itu contohnya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azdan wa azakumullah, berikutnya kata beliau, fa ila aqsamin katsirah, untuk masalah para perawi meriwayatkan sebagian mereka dan sebagian yang lainnya itu pembagiannya banyak. Wa minha di antaranya riwayatul aqran. Riwayatul al-aqran. Ingat-ingat ya. Riwayatul aqran itu barakallahu fikum dua orang yang saling berteman, berteman seperjuangan dalam mencari hadis. Paham ya? Cuman salah satu di antara dua orang ini meriwayatkan dari yang satunya, tapi satunya enggak meriwayatkan dari yang temannya tadi itu. Kalau dengan rumus tadi antum paham enggak? Contohnya si A sama si B itu teman bersahabat. Si A ngambil riwayat dari si B, tapi si B enggak ngambil riwayat dari si A gitu loh. Itu namanya riwayatul aqran. Nah, beda insyaallah ya. Itu namanya aqran namanya. Wa minhu al-mudabbaj, di antaranya juga al-mudabbaj. Kalau al-mudabbaj teman seperjuangan, sahabat juga, cuman saling meriwayatkan. Si A meriwayatkan dari si B juga meriwayatkan dari si A. Itu namanya riwayat mudabbaj. Paham insyaallah Husain? Mafhum? Jadi dibedakan ya, aqran sama mudabbaj. Disebutkan nama kullu mudabbatin aqran wa laysa kullu aqran mudabbaj. Paham ya? Nah, artinya apa? Setiap riwayat mudabbaj itu pasti aqran karena teman. Saling meriwayatkan. Tapi belum tentu setiap aqran berteman bersahabat itu saling meriwayatkan. Paham belum? Nah, insyaallah ini mudah dipahami. Mafhum antum? Ihsan? Mafhum insyaallah? Bedanya aqran dengan mudabbaj, paham bedanya? Coba bedanya apa? Apa itu aqran, apa itu mudabbaj? Kalau lihat aqran itu, barakallahu fi, salah satu di antara keduanya itu meriwayatkan, tapi yang satunya enggak meriwayatkan. Tadi berarti menunjukkan tidak saling meriwayatkan. Paham ya? Nah, kalau mudabbaj kedua-duanya saling meriwayatkan. Ada enggak gambaran antum? Paham soalnya ya? Mafhum Umar? Na'am. Itu perlu diperhatikan baik-baik biar bisa bedakan. Karena saya ti'idhu dzalika insyaallah taala, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah taala. Masyaallah, ini bagus sekali ya. Jadi langsung dirincikan kepada kita. Ini Syekh Abdul Aryani wafaqahullah, saat itu ketika beliau mengajar di Damas pun, di Yaman pun modelnya seringnya seperti ini. Dikasih bagan, dirinci, dijelaskan. Dan beliau kan menempuh caranya siapa kemarin? Caranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani ketika beliau menjelaskan apa? Nukhbatul Fikar. Ilmu mustalah juga disarah Nuzhatun Nazar oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Caranya apa? Matan plus langsung disyarah itu loh. Ditempel jadi satu. Jadi matan digabung dengan syarah jadi satu itu. Biasanya kan matan baru ada orang nyarah. Ini enggak matan jadi satu dengan penjelasannya.
Masya Allah. Nah, kita lihat lagi. Bagannya itu menjelaskan, teman tuh lihat bagannya, kelihatan itu kan bagannya itu kan. Nah, itu penjelasannya. Aqsamul hadis bi'tibari sanadihi. Pembagian hadis ditinjau dari sanadnya. Kita urutkan dari kanan itu, min haitsu intihai sanad, ditinjau dari habisnya sanad tersebut. Terbagi menjadi berapa? 3. Marfu', mauquf, maqtu'. Kelihatan itu kan? Cara menggunakan bagannya, paham ya? Ewa. Yang kedua, langsung setelah kanan, ngiri, setelahnya. Min haitsul 'ulumi wan nuzul. Sanad ditinjau dari tingginya 6 derajat sanad tersebut dan juga rendahnya, terbagi menjadi 2, ani dan nazil. Sanad yang ani, yang tinggi, dan sanad yang nazil. Langsung ngiri lagi, pojokan itu. Min haitsu riwayati ar-ruwat ba'dhum an ba'd. Naam. Min haits riwayat riwayat ruwat ba'dhum an ba'd. Maksudnya bagaimana? Ditinjau dari periwayatan sebagian perawi dari sebagian yang lainnya. Itu terbagi menjadi 2. Aqran sama mudabbaj. Al-aqran sama apa? Al-mudabbaj. Al-aqran sudah kita lewati, al-mudabbaj juga sudah kita lewati. Mohon insyaallah ini nanti pembahasan kita. Baru nanti beliau sebutkan satu persatu pembahasannya, inilah pembahasan kita nanti. Al-as'ilah, pertanyaan-pertanyaan itu mudah sekali. Ila kam qismin yanqasimul hadis umuman? Menjadi berapa bagian hadis itu? Nah, terbagi menjadi berapa bagian secara umum? Kita katakan terbagi menjadi berapa bagian? 2 bagian. Bi'tibari usuli ilaina sama bi'tibari sanadi, ya enggak? Ditinjau dari hadis itu sampai kepada kita dan ditinjau kepada apa? Sanadnya. Nah, kita lihat pertanyaan yang kedua. Ila kam qismin yanqasimul hadis bi'tibari usuli ilaina? Masyaallah. Terbagi menjadi berapa? Hadis itu ditinjau dari sampainya kepada kita, sudah kita lewati ya. Hadis kalau ditinjau dari sampainya kepada kita itu ada 2, mutawatir sama ahad. Kesimpulannya hadis itu mutawatir atau ahad kalau sahih diterima. Jangan seperti orang-orang Hizbut Tahrir atau yang semisalnya yang mereka menolak hadis ahad. Allahu musta'an. Yang ketiga, ila kam qismin yanqasimul hadis bi'tibari sanadihi? Menjadi berapa bagian hadis itu ditinjau dari sanadnya? Kita katakan apa? Terbagi menjadi 3, ya enggak? Nah, ditinjau dari habisnya sanadnya, akhir puncak sanadnya. Nah, barakallahu fikum. Ditinjau dari hadis apa? Ditinjau dari sanadnya itu tinggi atau rendah, nazil atau ali. Ditinjau dari apa? Periwayatan sebagian para perawi dari sebagian yang lainnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang terakhir, waddih, jelaskanlah bisyakal al-bayani, dengan penjelasan yang jelas, at-tafsili, rinci. Nah, aqsamul hadis bi'tibari sanadihi. Pembagian hadis ditinjau dari sanadnya. Coba antum tinggal bayangkan aja. Nah, ditinjau di sanadnya terbagi menjadi 3. Ya. Pertama, sampainya hadis itu, sanad tersebut sampai akhir sanadnya sampai mana? Ada 3 kan? Marfu', mauquf, sama maqtu'. Udah. Pembagian kedua, ditinjau sanadnya itu tinggi atau rendah, terbagi 2. Sanad yang ali sama yang nazil. Yang ketiga, ditinjau sanadnya itu periwayatan perawi sebagian mereka dari sebagian yang lainnya, ada 2. Aqran sama mudabbaj. Selesai. Nah, ini Masya Allah ini termasuk barakallahu fiikum cara menjelaskan Syekh Abdul Riyani wafaqahullah dengan cara memahamkannya sangat mudah sekali. Mudah dipahami, mudah dicerna, dan dengan pertanyaan seperti inilah akan melekat itu ya, akan melekat. Nah, jadi upayakan antum hafalkan definisinya itu. Definisinya, pembagiannya antum hafalkan. Barakallahu fiikum. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah, kita ambil dikit karena ini tadi hanya globalnya, barulah sekarang akan dirinci satu persatu mengenai pembagian hadis tersebut. Kata beliau halaman ke-11, qala al-mu'allifu asbahullah aqsamul hadis bi'tibari wusulihi ilaina. Pembagian hadis ditinjau sampainya hadis tersebut kepada kita. Ditinjau dari sampainya hadis tersebut kepada kita. Nah, barakallahu fikum, kita lihat yang qasimul haditsu bi'tibari wusulihi ilaina. Terbaginya hadis ditinjau dari sampainya hadis itu kepada kita, ai bi'tibari adadin naqilin alladzina awsaluhu ilaina. Masyaallah. Ditinjau dari sisi jumlahnya orang-orang yang menukilkan hadis tersebut yang bisa sampai kepada kita. Berapa orangnya gitu loh. Kalau orangnya banyak namanya mutawatir, kalau orangnya 1 atau 2 sedikit namanya apa? Ahad. Mahum insyaallah ya? Naam.
ila qismain, terbagi menjadi dua, mutawatir wa ahad. Mutawatir wa ahad, ini pembagiannya. Awalan yang pertama, al-hadis al-mutawatir. Ya wa na'am. Apa itu hadis mutawatir? Ta'rifu, definisinya. Al-mutawatiru lughatan, mutawatir secara bahasa adalah ismu fa'ilin mustaqqun minat tawatir. Nah, jadi dia itu isim fa'il, diambil dari kata tawatara yatawataru, tawaturan ya. Nah, ini yang tepat kelihatannya kalau tidak salah itu taknya itu yang tepat didhammah kan? Tawatur. Nah, tawatur. Ismu fa'ilin mustaqqun minat tawatur. Itu tawatir itu ya. Nah, karena masdarnya kan tawatur. Tawatara yatawataru, tawaturanan itu. Naam. Wa huwa at-tatabu'. Naam, at-tatabu'. At-tatabu' itu maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fiikum, beriringan, berentetan. Berentetan saling susul menyusul sehingga banyak orang yang meriwayatkan itu loh. Secara bahasa seperti itu. Nah, jadi mutawatir itu diambil dari kata tawatur yang barakallahu fiikum saling susul menyusul karena banyaknya yang meriwayatkan. Min qaulika tawataral matar, ya enggak? Idza tataba'a. Nah, hujan itu saling apa? Susul menyusul. Karena hujan itu kan jatuh kemudian turun lagi dari atas itu, saling susul menyusul. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Idza tataba'a, apabila saling susul menyusul tadi itu. Paham maksudnya? Nah, jadi mutawatir itu hadisnya itu tidak satu orang yang meriwayatkan, tapi banyak itu saling susul menyusul. Secara bahasa seperti itu. Mafhum insyaallah? Na'am. Wastilahan, setelah istilah ini. Definisi mutawatir setelah istilah, al-haditsul ladzi rawahu jam'un tastahilul 'adatu tawatu'ahum 'alal kadzib. Ini penjelasannya sangat bagus ini ya. Secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh apa? Sekelompok jamaah yang sekelompok para perawi tersebut mustahil secara kebiasaannya untuk menyengaja berdusta. Paham belum? Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh apa? Jam'un, banyak orang. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, barakallahu fikum, yang secara adatnya, secara kebiasaannya mustahil kalau mereka itu menyengaja berdusta. Paham belum? Nah, mustahil kalau mereka menyengaja berdusta. Jadi kalaupun seandainya mereka keliru itu pun enggak sengaja berdusta itu ya. Itu namanya mutawatir. Jadi kalau misalkan satu hadis kok yang meriwayatkan banyak sahabat, itu para sahabat yang meriwayatkan banyak tadi itu tidak apa? Mustahil kalau mereka itu berdusta itu ya. Nah, barakallahu fikum. Enggak maksum tapi itu definisinya. Al-haditsul ladzi rawahu jam'un tastahilul 'adah. Tawatu'ahum. Tawatu' itu artinya muta'ammid, maksudnya menyengaja. Jadi artinya apa? Barakallahu fikum, suatu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat atau banyak perawi, yang para perawi tersebut secara kebiasaannya itu mustahil untuk mereka itu sengaja berdusta. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak menyengaja berdusta. An jam'in mislihim, dari sekelompok sekumpulan yang semisal mereka juga, sama-sama yang secara kebiasaannya tidak menyengaja berdusta. Ila muntaha, sampai akhir sanad. Wa kana mustanaduhumul hissu ini. Nah, dan yang jadikan sandaran mereka adalah al-hiss. Di bawah disebutkan al-hiss, maksudnya amrun yudrak bil hiss. Itu suatu perkara yang bisa diterna dengan panca indera. Paham ya? Dengan perasaan panca indera. Karena apa? Karena hiss itu kan perasaan. Yakni bi ihdal hawas al-khams adz-dzahirah kas-sam'ul basar. Maksudnya bisa diterna dengan salah satu panca indera. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu sandarannya. Naam. Apa kata beliau bawah itu? Yakni bi ihdal hawas al-khams adz-dzahirah kas-sam'in al-basarin, karena lima indera, panca indera 5 indera. Itu kan apa? Nah, barakallahu fikum, setiap orang memilikinya. Secara global kan seperti itu. Nah, kata beliau, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah amrun yudraku bil hiss, sesuatu yang bisa diterna, didapatkan dengan hiss, yaitu panca indera, salah satu panca indera, yakni bi ihdal hawas al-khams adz-dzahirah, yaitu dengan salah satu panca indera yang nampak, kasam'in aw basarin, seperti mendengar atau melihat. Mendengar atau melihat. Nah, periwayatannya gitu. Melihat, mendengar. Nah, barakallahu fikum. Fa akhraja bihi makana an amrin ma'qul. Maka keluar dari perkara tersebut sesuatu perkara yang secara apa? Yang bisa diterna oleh akal, ay yudrak bil aql. Bisa diterna, bisa didapatkan dengan akal. Li wuqu'il ghalat fihi, mungkin karena terjatuhnya apa, kekeliruan atau terjadinya kekeliruan di dalamnya. Bal qad yutqin.
Bal qad yutayaqqan fihi al-ghalat, bahkan terkadang dipastikan yakin itu keliru. Wal butlan, dan juga batil, ka khabaril falasifah, seperti kabarnya para ahlul filsafah, ahlul kalam. Nah, binafyil ba'ats, yaitu apa? Dengan perbuatan mereka meniadakan hari kebangkitan. Fala yusamma mutawatiran. Ini yang seperti ini keadaannya enggak dikatakan mutawatir walaupun banyak. Paham ya? Yang mengingkari hari kebangkitan dari kalangan falasifah kan banyak, tapi enggak dikatakan mutawatir secara definisi ini. Nah, walau balaghu fil kasrah ma'asa an yablughu. Walaupun mereka benar-benar apa? Mencapai puncak yang sangat banyak, jumlahnya pun tetap enggak dikatakan mutawatir secara istilah ilmu. Nah, barakallahu fikum mustalahul hadis. Paham maksudnya ya? Karena mutawatir yang diinginkan di sini adalah yang maknanya positif. Yang maknanya positif. Kalau mereka kan bid'ah dhalal gitu loh. Walaupun banyak pun mereka sudah sampai hujjah pun membangkang, menolak, membantah itu loh. Tapi kalau mutawatir ini kan apa tadi? Suatu hadis yang diriwayatkan oleh banyak dari kalangan para sahabat atau para perawi yang mereka apa? Secara kebiasaannya tidak menyengaja berbuat dusta. Paham maksudnya ya? Nah, baik. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita ambil dikit lagi kata beliau, aqsamuhu pembagiannya. Yang qasimul hadis al-mutawatir la qismain. Hadis mutawatir pun terbagi menjadi dua. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua. Mutawatirin lafdhiyin, yaitu mutawatir lafadznya, mutawatir yang lafadznya, kembali ke lafadznya, wa huwa matawatara ruwatuhu ala naqlihi bil lafdhihi wa ma'nah. Naam. Yaitu hadis yang bagaimana? Yang para perawinya itu banyak meriwayatkan. Barakallahu fikum, yang para perawinya itu apa? Saling menyusul dengan suatu riwayat ala naqlihi, untuk menukilkan bil lafdhi, dengan lafadznya dan maknanya. Paham belum? Lafaz dan maknanya itu sama, mereka nukilkan sama. 10 orang taruhlah, sama semuanya. Paham ya? Jadi yang menukilkan banyak. Nah, lafaznya dan juga maknanya. Paham belum? Terkadang kan orang menukilkan lafaznya, maknanya mungkin beda mereka. Tapi ini tidak. Lafaz dan maknanya sama-sama mereka menukilkan. Banyak meriwayatkan apa? Menukilkan lafaz dan maknanya. Yang kedua, mutawatirin ma'nawiyin. Kalau yang dua mutawatir secara makna. Wa huwa matawatara ruwatuhu ala naqlihi bil makna, yaitu yang para perawinya apa? Saling meriwayatkan, maksudnya apa? Susul menyusul periwayatannya ala naqlihi, yaitu untuk menukilkan tadi itu bil makna, menukilkannya dengan makna. Kalau yang pertama tadi dengan lafaz dan maknanya. Kalau ini tidak, ini maknanya saja. Lafaznya mungkin berbeda-beda. Wa in ikhtalafat al-alfaz wal ibarat, ya kan? Walaupun berbeda-beda lafaznya dan ungkapannya. Ungkapannya, lafaznya mungkin beda, tapi maknanya sama loh mereka ya. Mereka sama-sama maknanya sama yang mereka apa? Nukilkan, tapi lafaznya mungkin berbeda. Nah, kata beliau, wa in ikhtalafatil alfaz wal ibarat fin naqlihi. Walaupun taruhlah beda lafaz-lafaznya dan juga ungkapan-ungkapannya di dalam penukilannya. Au ta'addadat al-waqa'i' fi husulihi. Atau banyaknya kejadian-kejadian di dalam mendapatkannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini yang kedua ini cuma maknanya yang sama. Banyak yang meriwayatkan tapi meriwayatkan secara makna. Kalau yang pertama tadi lafaz dan maknanya dua-duanya. Paham ya? Dua-duanya. Naam. Kita lihat misalnya contohnya. Misalul hadis al-mutawatir lafzi, contohnya hadis yang mutawatir secara lafaz. Lafaznya mutawatir, banyak yang meriwayatkan secara lafaz dan sama. Hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Masyaallah. Itu hadis, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Allah musta'an. Ini faqad warada an aktsar min 70 sahabiyan. Bayangkan nih. Sungguh hadis ini telah datang dari apa? Lebih daripada 70 sahabat. Banyak enggak berarti? Banyak. Lebih dari 70 sahabat. Banyak. Mutawatir enggak? Mutawatir, lafaznya dan maknanya. Penukilannya lafaz dan maknanya. Mau salah ya? Nah. Kemudian kalau mau dilihat bawah itu, ada faedah bawah itu ya. Na'am barakallahu fikum. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi Sharh Muslim, fa huwa haditsun 'azim fi nihayati min as-sihah, masyaallah. Kata al-Imam Nawawi, beliau memberikan komentar terhadap hadis yang di atas itu dalam syarah Sahih Muslim. Nah, maksudnya beliau memberikan apa? 6 catatan kaki. Ini adalah hadis yang agung, fi nihayatin nasiha, benar-benar sampai puncak kesahihan. Oh ya, benar-benar sahih itu. Wa qila innahu mutawatir, bahkan dikatakan mutawatir. Lah kenapa? Lebih dari 70. Ya enggak? Lebih dari 70 sahabat yang meriwayatkannya. Nah,
Masya Allah. Dzakara Abu Bakar Al-Bazzar fi musnadih annahu rawahu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am nahwa min 40 nafsan min as-sahabah radhiyallahu anhum. Sampai-sampai Al-Imam Abu Bakar Al-Bazzar rahimahullah menyebutkan dalam musnadnya bahwasanya beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalurnya ya. Na'am barakallahu fikum. Na'am kurang lebihnya apa? Kurang lebihnya 40. 40 orang dari kalangan sahabat. Nah, berarti kan menunjukkan banyak. Wa hakal Imam Abu Bakar As-Sayrafi, nam As-Sayrafi fi syarhihi li Risalah Syafi'i. Imam Syafi'i punya kitab Ar-Risalah. Kitab tersebut sangat bagus sekali, tapi biasanya pembahasannya masalah usul fikih. Paham ya? Banyakan masalah usul. Dan juga punya kitab tebal lagi namanya Al-Um, itu juga tebal, bagus juga kitabnya. Ada fikihnya juga di situ. Usul fikihnya dibahas juga di situ. Nah, ini dan telah menghikayatkan, mengisahkan, menceritakan yaitu Al-Imam Abu Bakar As-Sayrafi dalam syarahnya terhadap apa? Risalah Syafi'i rahimahullah, annahu ruwiya an aktsar min 60 sahabiyyan marfu'an. Bahwasanya hadis tadi itu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis tersebut bahwasanya diriwayatkan lebih dari 60 sahabat secara marfu'. Kuat enggak berarti? Kuat. Marfu', enggak sembarangan lagi. Nah, marfu' berarti sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lihat lagi. Wa dzakara Abul Qasim Abdurrahman bin Mandah, Ibnu Mandah, naam adada man rawahu, dan Al-Imam Abul Qasim Abdurrahman Ibnu Mandah beliau menyebutkan na barakallahu fikum jumlah orang yang meriwayatkannya fabalagha bihim na barakallahu fikum 87. Maksudnya apa? Ibnu Mandah rahimahullah beliau menyebutkan jumlah orang yang meriwayatkan hadis tersebut mencapai sampai berapa? Nah, barakallahu fikum sampai 87 sahabat. Sumakal wa ghairun, kemudian beliau masih mengatakan wa ghairun selain mereka. Berarti banyak sekali. Wa qala ba'dhum rawahu mi'atan min as-sahabah. Bahkan ada yang mengatakan diriwayatkan 200 sahabat. Banyak enggak berarti? Mutawatir. Nam summa lam yazal fi bisyadin, kemudian masih terus-menerus bertambah. Berarti menunjukkan bisa lebih dari 200 sahabat, menunjukkan mutawatir atau ahad ini? Mutawatir. Naam. Kita naik ke atas lagi. Wa kadzalika hadis, seperti itu pula hadis yang mutawatir lafadznya juga, man bana baitan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Masyaallah. Barang siapa yang membangun rumah untuk Allah, niscaya Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Ini rumah yang mana? Rumah pribadi atau apa? Masjid maksudnya ya. Karena masjid adalah baitun min buyutillah. Nah, barang siapa yang bangun masjid karena Allah, karena masjid itu upayakan wakaf lillah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid yang murni untuk Allah taala. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum di wakafkan lillah. Nah, ini keutamaan orang yang bangun masjid, bukan keutamaan orang-orang yang minta untuk bangun masjid. Paham ya? Ini lain lagi ya. Jangan minta-minta. Minta bangun masjid jangan. Ini enggak ada lafaz perintah untuk bangun masjid, enggak ada. Cuman keutamaan orang yang bangun masjid. Terus bagaimana solusinya? Kalau enggak mampu enggak perlu bangun. Selesai. Ada enggak perintah bangunlah masjid? Ada enggak? Enggak ada. Keutamaan orang yang bangun masjid kalau mampu. Bangun sendiri. Tapi kalau enggak mampu minta-minta dulu, namanya takalluf. At-takalluf fid din haram. Paham ya? Membebankan diri dalam masalah agama itu haram, karena agama ini berdasarkan firman Allah Taala apa? Fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semampunya. Ini keutamaan mengenai apa tadi? Orang yang bangun masjid, mampu, punya harta, bangun gitu loh. Bukan enggak mampu tiba-tiba langsung penggalangan dana terlebih dahulu, ngedarkan proposal dulu, setelah itu baru bangun. Itu enggak benar. Paham ya? Enggak benar. Kenapa enggak benar? Menunjukkan dia enggak mampu aslinya. Ini sekedar selingan ya, bahwasanya syahidnya di sini, hadis yang kita baca ini sekarang ini, hadis yang mutawatir. Faqad ruwiya an 20 sahabiyan, masyaallah. Hadis ini diriwayatkan dari apa? 20 sahabat. Mutawatir enggak nih? Mutawatir banyak berarti menunjukkan. Masyaallah, keutamaan orang yang bangun masjid. Man bana baitanillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, untuk Allah, maka sungguh Allah Ta'ala akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Masya Allah. Naam. Sekarang contoh yang berikutnya, misalul hadis al-mutawatir al-ma'nawi. Contohnya hadis yang mutawatir itu maknanya saja.
Maksudnya bagaimana? Lafadznya berbeda-beda tapi maknanya sama. Paham belum? Kalau yang pertama tadi lafadz dan maknanya mutawatir, ya enggak? Kalau sekarang ini yang mutawatir maknanya saja tapi lafadznya beda-beda. Ahadits al-haud, hadis-hadis seputar haud telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lafadznya beda-beda. Ada yang lafadznya terkadang likulli nabiyyin haudun, wa haudi aksar. Nah, barakallahu fikum, aksar waridan atau yang semisalnya, banyak riwayatnya beda-beda. Setiap nabi itu punya telaga dan telagaku paling banyak pengunjungnya. Paham ya? Nah, ada macam-macam ya, cuman semua riwayat yang banyak tadi itu maknanya sama walaupun lafadznya berbeda-beda. Masyaallah, mutawatir enggak? Mutawatir maknawi. Faqad ruwiya an aktsar min 50 sahabiyan, masyaallah. Hadis seputar haud telaga Rasulullah, itu diriwayatkan lebih dari 50 sahabat. Berarti menunjukkan mutawatir ya, menunjukkan mutawatir. Naam. Di bawah itu juga ada faedah sebenarnya, faedah bagus sekali. Nah, barakallahu fikum, cuman kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita katakan mutawatir gitu ya, karena Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan di bawah itu ya. Nah, barakallahu fikum dalam Fathul Bari mengenai bab fil haud. Kesimpulannya apa? Ini mutawatir maknawi bukan lafzi. Maknanya mereka sepakat banyak meriwayatkan dengan makna masalah telaga, tapi lafadznya berbeda-beda. Tapi kalau hadis yang pertama tadi itu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, sama apa tadi? Man bana baitan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Nah, barakallahu fikum, itu apa? Mutawatir lafadznya, otomatis maknanya juga. Sudah kita lewati kan tadi? Nah, lafzi dan maknawi tadi. Kemudian kalau yang kedua ini maknanya saja. Masalah haud telaga ini maknanya, cuma lafadznya beda-beda itu ya. Naam. Wa kadzalika ahadits al-masah 'alal khuffain fil wudu', masyaallah. Seperti itu pula hadis berkaitan masalah mengusap khuf. Mengusap apa? Khuf ketika wudu. Paham belum? Nah, ini juga lafadznya beda-beda tapi maknanya sama. Bagaimana batasannya kalau mukim? Ayo. Sehari semalam. Kalau safar musab khuf. Ayo, antum? Nah, 3 hari 3 malam. Ayo, nah barakallahu fikum, itu sudah kita lewati pembahasannya. Naam. Maksudnya apa? Maksudnya lafadznya beda-beda, cuman maknanya sama itu loh. Waqad ruwiya an aktsar min 70 sahabiyan, dan sungguh hadis mengenai disyariatkannya mengusap khuf tadi itu diriwayatkan lebih dari 70 sahabat, masyaallah. Nah, barakallahu fikum, lebih dari 70 sahabat. Qala an-Nadzim, berkata an-Nadzim, nah ada seorang penyair atau nah barakallahu fikum membuat pantun disebutkan bawah itu Muhammad At-Tawudi. Muhammad At-Tawudi Ibn Talib, nah Ibn Saudah Al-Fasi Al-Maliki. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu. Itu yang membuat pantun apa? Mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Ini seputar contoh hadis yang mutawatir. Cuman terbagi menjadi 2 tadi itu. Ada yang lafzi, ada yang maknawi. Yang lafzi yang mana? Hadis mengenai kadab tadi itu sama hadis mengenai apa? Nah, membangun masjid tadi itu. Paham ya? Yang maknawi mengenai ru'yah. Ru'yah itu Allah Ta'ala dilihat nanti di hari kiamat, itu juga lafadznya beda-beda, tapi maknanya sama. Kemudian masalah syafaatul udma untuk ahli mahsyar atau yang semisalnya. Kemudian haud telaga, masul khuffain, itu semuanya apa? Lafadznya beda-beda, tapi maknanya sama. Paham maksudnya ya? Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita ambil yang terakhir itu, adapun tanbihnya insyaallah besok. Kata beliau, maziyatuhu, keutamaan, keistimewaan hadis mutawatir. Apa keistimewaannya? Maziyah, keistimewaan. Al-hadisul mutawatir yufidul ilma, al-yaqin bisidqil khabar al-manqul, masyaallah. Hadis mutawatir itu memberikan faedah ilmu yang yakin, ilmu yakin. Jadi enggak ada keraguan di situ. Bisidqil khabar al-manqul. Tapi dengan catatan apa? Dengan catatan benarnya kabar yang dinukilkan. Intinya apa? Mutawatir itu adalah apa? Hujjah selama sahih gitu loh. Paham belum? Jadi al-haditsul mutawatir yufidul ilmal yaqiniyah. Hadis mutawatir itu memberikan faedah ilmu yang yakin.
bisidqil khabaril manqul, dengan apa? Dengan catatan sebabnya apa? Jujurnya benarnya kabar yang dinukilkan. Maksudnya hadisnya sahih. Itu. Wa yuritu tasdiqan jaziman, dan juga nah barakallahu fikum melahirkan apa? Pembenaran yang pasti gitu loh. Kaman yusyahidul amr bin nafsih. Nah sebagaimana apa? Nah barakallahu fikum yang disaksikan dengan sendirinya. Fala yataraddadu fi qabulihi, maka enggak perlu ragu lagi, enggak perlu bimbang lagi untuk menerima hadis yang mutawatir seperti ini. Wala yahtaju ilal bahthi an ahwali surwati, enggak perlu lagi mencari-cari membahas tentang keadaan para perawinya karena sudah mutawatir. Paham ya? Sudah mutawatir. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sekian dulu, semoga bisa dipahami. Jadi kesimpulannya yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini, pembagian hadis secara umum, kemudian juga rinciannya, dan juga definisi mutawatir. Nah, barakallahu fikum serta contoh-contohnya. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.